dengan NPM 2222011058 dari semester 2 program studi S1 Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu dasar keperawatan, yaitu penugasan adaptasi dan perubahan sel. Selamat menonton. Yang pertama adalah identifikasi dan tuliskan bagian-bagian sel pada gambar di bawah ini. Jadi yang pertama itu ada A. ribosom, B. inti sel, C. nukleus, D. RE kasar, E. membran plasma, F. sentriol, G. mikrotubulus, H. lisosom, I. sitoskeleton, J. vakuola, K. mitokondria, L. peroksisom, M. aparatus Golgi, dan yang terakhir N. sitosol. Baik, yang kedua adalah identifikasi dan sebutkan adaptasi yang terjadi pada sel yang ada dalam gambar di bawah ini. Adaptasi sel yang terjadi adalah atrofi. Contoh kasus atau penyakit yang memungkinkan sel mengalami adaptasi sel seperti dalam gambar adalah atrofi pada otot kaki, pada orang yang lumpuh, stroke, dan osteoartritis. Nah, jadi kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Jadi ada dua faktor ya teman-teman. Yang pertama ada faktor fisiologis yang diakibatkan oleh proses malnutrisi yang tidak sempurna di awal perkembangan. Yang kedua ada faktor patologi yang diakibatkan oleh suatu penyakit. Dari dua faktor ini disebabkan karena otot terlalu lama tidak dipakai, karena proses penuaan, malnutrisi, dan lain-lain, sehingga otot mengalami penyusutan. Pada atrofi otot, protein pada sel otot berkurang, yang mana akan mempengaruhi diameter serabut, produksi kekuatan, dan ketahanan terhadap kelelahan. Jika otot tidak digunakan selama beberapa minggu, kecepatan penghancuran protein kontraktif oleh otot lebih tinggi daripada proses pembentukannya, sehingga terjadilah atrofi. Baik, selanjutnya pada gambar yang kedua, adaptasi sel yang terjadi adalah hipertrofi. Lalu contoh kasus atau penyakit yang memungkinkan sel mengalami adaptasi seperti dalam gambar adalah contohnya pada kasus peningkatan massa otot pada atlet atau binaragawan, dan juga hipertrofi otot jantung akibat tekanan darah yang tinggi dan tidak terkontrol. Lalu kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Akibat dari mekanisme kompensasi yang dilakukan sel karena adanya tekanan mekanisme yang besar, sehingga mengakibatkan sel bertambah besar atau rangsangan hormon. Pada hipertrofi, otot jantung bekerja terlalu keras sehingga otot mengalami penebalan. Baik, selanjutnya gambar yang ketiga, adaptasi sel yang terjadi adalah hiperplasia. Contoh kasus atau penyakit yang memungkinkan sel mengalami adaptasi seperti dalam gambar adalah hiperplasia endometrium. Kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Karena adanya peningkatan jumlah sel yang terjadi pada organ tertentu akibat peningkatan proses mitosis. Pada hiperplasia endometrium, hormon estrogen pada wanita lebih banyak daripada hormon progesteron rendah, sehingga rahim tidak dapat melepas lapisan endometrium yang pada akhirnya terus menebal. Baik, pada gambar yang keempat atau gambar yang terakhir, adaptasi sel yang terjadi adalah displasia. Contoh kasus atau penyakit yang memungkinkan sel mengalami adaptasi seperti dalam gambar adalah displasia serviks. Kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Karena sel atau jaringan yang berkembang secara tidak normal. Sel abnormal displasia memiliki inti sel yang lebih banyak daripada sel yang sehat. Pada displasia serviks, sel abnormal tumbuh di sekitar leher rahim yang disebabkan oleh infeksi HPV yang ditularkan melalui hubungan seksual dan baru dapat diketahui dengan melakukan PAP smear.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.